Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Erik ten Hag membawa Manchester United meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League. Sesuatu yang menurut gua musim ini terlihat menjadi luar biasa ya, karena bagaimana Manchester United ini bergerak di paruh pertama musim yang buruk. Manchester United berhasil meraih 3 kemenangan beruntun, diawali menghadapi Wolves, menghadapi West Ham, dan terakhir menghadapi Aston Villa. Kemenangan yang menurut gua luar biasa semuanya karena memiliki cerita masing-masing. Menghadapi Wolves, bagaimana Manchester United berhasil memenangkan pertandingan di detik terakhir bahkan. Lalu Manchester United juga menang sangat nyaman ketika menghadapi West Ham. Dan Manchester United juga meraih kemenangan besar menghadapi Aston Villa, tim yang musim ini tampil juga luar biasa. Di awal musim menduduki papan atas, bahkan secara konsisten berada di sana, menjadi pesaing juga untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim ini. Manchester United berhasil menang di Villa Park. Ini sesuatu yang tidak cukup sering, artinya Aston Villa kalah di kandang sendiri dan Manchester United berhasil melakukannya. Menurut gua, di samping memang ada faktor pemain yang absen ini kembali, gua menilai bagaimana Erik ten Hag tentu saja juga memiliki peran yang besar di sana. Karena Erik ten Hag yang menyusun strategi, menyusun taktik, bahkan juga formasi. Yes, gue sepakat bahwa penampilan Manchester United masih belum seperti yang banyak fans inginkan, yaitu adalah mendominasi permainan, lalu menang dengan nyaman. Untuk menang dengan nyaman menurut gue ya ini Liga Inggris, Premier League, bagaimana kompetisinya juga sangat ketat, gap masing-masing tim ini cenderung tipis. Sehingga kejutan juga sering terjadi di Premier League. Walaupun demikian gue paham banyak fans Manchester United tentu saja berharap Manchester United ini menjadi tim yang meraih kemenangan dengan dominasi, bukan di semua pertandingan karena mustahil, tapi paling tidak di sebagian besar pertandingan yang dilaluinya. Tapi gue juga harus ingatkan bahwa ini masih musim kedua dari Erik ten Hag, di mana proses masih berjalan. Erik ten Hag juga masih membangun tim ini, baik itu secara permainan maupun juga secara karakter di lapangan. Erik ten Hag sering mengatakan kalau Manchester United salah satu hal yang dibebankan kepada dia ataupun tugasnya adalah bagaimana memperbaiki kultur, karakter pemain di atas lapangan. Gua menilai di pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh Manchester United, terutama di 3 pertandingan terakhir ini, ada konsistensi yang semakin membaik. Dan ini juga ditunjukkan karakter para pemain yang fokus, lebih bagus dibandingkan dengan paruh pertama musim. Karakter ini menjadi salah satu perhatian gue, bagaimana ketika menghadapi Wolves, Manchester United bisa menang di menit-menit terakhir. Menghadapi Aston Villa di Villa Park juga dengan kemenangan yang menuju menit terakhir. Bahkan situasi yang sulit ya di pertandingan tersebut, tapi Manchester United menunjukkan bagaimana ada karakter mental yang lebih bagus bahkan dari tim tuan rumah. Ini menurut gue juga ada peningkatan, dan tentu saja ada peran dari Erik ten Hag di sana. Gue juga menilai bagaimana Erik ten Hag bisa menerapkan strategi ya, sistem permainan yang nyaman bagi pemain-pemain yang absen untuk langsung bisa adaptasi integrasi dengan situasi di atas lapangan. Ini poin penting menurut gua sekali lagi. Sehingga pemain-pemain yang baru masuk itu langsung bisa mekar. Kobbie Mainoo contohnya, jelas. Harry Maguire, pemain yang menjadi man of the match ketika menghadapi Aston Villa, ini sempat membuat gua ragu. Kenapa? Sekitar 3 musim yang lalu atau bahkan 4 musim lalu, gue lupa ya, Harry Maguire juga sempat berperforma bagus sebelum akhirnya harus absen karena cedera. Dan ketika dia kembali dari cedera, penampilannya justru menurun. Ini yang sempat gue ragukan, tapi ternyata tidak terjadi saat ini. Harry Maguire bisa langsung tampil bagus menurut gue sampai dengan sejauh ini sekali lagi ya. Lalu pemain seperti Luke Shaw yang di paruh awal ketika dia bermain tidak maksimal ya. Ketika kembali dari cedera, dia bisa langsung tampil oke.
di posnya sebelah kiri, back kiri Manchester United. Gue juga menilai bagaimana ya pemain seperti Rasmus Højlund yang akhirnya bisa mencetak banyak gol di beberapa pertandingan. Gue juga menilai Garnacho yang semakin matang. Kobbie Mainoo tadi gue sudah singgung. Rashford ini juga nih, Marcus Rashford. Bagaimana Marcus Rashford? Oke, ketika menghadapi Aston Villa memang penampilannya tidak oke di babak kedua, tapi pertandingan sebelumnya dia memberikan kontribusi yang positif juga. Ini tentu saja ada peran dari Erik ten Hag. Intinya perubahan atau ya situasi perubahan di paruh kedua paling tidak sampai dengan saat ini ada faktor besar dari Erik ten Hag, dan menurut gue ini harus diperhatikan dan juga diapresiasi. Erik ten Hag mengatakan setiap pertandingan saat ini sampai dengan akhir nanti di sekitar bulan Mei adalah final. Manchester United sudah memenangkan beberapa final nih, tapi masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Gue juga tahu ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Gue harapkan apa yang ada saat ini bisa terus berkelanjutan, terutama atmosfer positif ini ya. Manchester United juga jadwalnya saat ini kan tidak seketat paruh awal musim. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu performa tim, karena kerangka ini sekarang semakin terlihat ya. Bagaimana dalam beberapa pertandingan terakhir Erik ten Hag juga ingin menghadirkan apa yang disebut dengan rutinitas. Artinya pemain yang bermain secara bersama-sama dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Sehingga rutinitas ini bisa, atau ya mungkin bukan rutinitas ya, tapi kekompakan, kesepahaman ini bisa tercipta di atas lapangan. Dan ini yang tidak terjalin bagus di paruh awal musim karena banyaknya pemain yang cedera. Dan gue harapkan situasi fisik ini tidak ada lagi gangguan di Manchester United, karena Erik ten Hag praktis sudah menemukan kerangka dan dia ya ingin mengulang-ulang itu supaya pemain ini juga lebih pakem, lebih paham di atas lapangan satu dan yang lainnya. Penting untuk membangun hal tersebut. Ya sekali lagi Erik ten Hag betul ya ketika dia mengatakan bahwa ya prestasi di paruh musim awal ini tidak bagus karena banyak pemain yang cedera, sekaligus juga karakter yang menjadi titik berat Erik ten Hag juga di Manchester United. Belum selesai perjalanan ini, masih ada banyak hal, tapi sekarang pintu tuh sudah semakin terbuka. Manchester United memiliki momentum untuk melanjutkan, dan kalau ini bisa terus berlanjut, ya Manchester United bisa mengejar ketertinggalan. Penting juga untuk mendapatkan poin demi poin ketika Manchester United ini menghadapi tim yang posisinya di bawah mereka ya. Artinya peringkat 7, 8 dan seterusnya. Kenapa? Ini yang dilakukan Manchester United musim lalu. Mereka banyak mengambil poin dari peringkat-peringkat di bawahnya dengan konsisten. Sehingga kompetisi liga ini kan mengumpulkan poin ya kan. Akhirnya ya dia mendapatkan poin yang banyak dari situ. Manchester United rekornya tidak bagus ketika menghadapi tim yang papan atas gitu loh. Apalagi partai tandang. Dan itulah kenapa partai menghadapi Aston Villa kemarin ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Manchester United. Kita lihat saja, gue harapkan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dan juga pasukannya ini bisa terus terulang. Tapi sekali lagi sebelum gue akhiri video ini ya, apresiasi diberikan kepada Erik ten Hag sampai dengan sejauh ini. Mungkin ada banyak pemain fans yang mengatakan, ya bang terlalu berlebihan Erik ten Hag. Enggak. Nomor satu, gue tidak akan menyebut pelatih itu out ya. Dari kapan tahu gue nggak seperti itu, karena gue menilai aneh ketika fans apalagi fans Manchester United menurut gue yang tahu bagaimana perjalanan klub ini ya, terlalu sering gonta-ganti pelatih tanpa memberikan support waktu kepada pelatih yang saat ini ada. Apalagi Erik ten Hag yang di musim pertama mendapatkan banyak hal, peringkat 3, lalu juga 2 final. Mungkin ada argumen yang mengatakan, ya tapi kan ada beberapa tim turun bang performanya. Iya, tapi Manchester United pun juga menurut gue mendapatkan banyak hal bukan dari tim-tim yang berperforma sedang tidak bagus itu di musim lalu. Mereka juga menghadapi beberapa lawan yang sama ya. Bahkan ketika Manchester United menghadapi tim-tim yang tidak bagus itu, Manchester United tidak bisa meraih poin positif.
ya kan menurut gue. Sehingga ya banyak juga ditentukan oleh Manchester United sendiri di musim lalu, di musim kemarin itu. Lalu gue juga menilai bagaimana Erik ten Hag ini, terutama terkait dengan pelatih ya memang butuh support sih dari fans menurut gue. Kalau yang diharapkan hanya menang-menang saja, menjadi fans atau supporter yang kata dasarnya support, kalau hanya mendukung tim yang sedang dalam situasi selalu menang itu mudah sekali, siapapun bisa. Tapi ketika tim ini sedang tidak bagus, kritik yes. Gue juga beberapa kali di channel ini menyampaikan kritik. Siapa yang dimainkan, kenapa itu yang dimainkan, kenapa formasi ini gitu loh. Menurut gue itu wajar, tapi kalau sampai meminta manajer itu ganti, apalagi dalam situasi yang masih musim kedua, menurut gue nggak mau mengulangi apa yang terjadi 10 tahun belakangan ini. Itu sih, ya gue juga bisa, intinya masih banyak pertandingan ya di sisa musim ini. Cuman semoga segala sesuatunya bisa diperbaiki. Kurang lebih demikian bagaimana Mursobat Football United. Seperti biasa, sampaikan saran, kritik, komentar dengan sopan, karena itu menunjukkan etika itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.